Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Kita jumpa lagi bersama saya Dewi Jihan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini akan Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Dan seperti biasa, tamu saya hari ini adalah sosok-sosok yang spesial. Kali ini adalah Bapak Bupati Jember, Hedi Siswanto. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak, baik. Alhamdulillah Sehat, ya? Mbak Jihan. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sudah berkunjung di Tempo kali ini. Gimana Pak kesan pertamanya? Kesan pertamanya saya tersanjung bisa ke Tempo. Karena ini Tempo ini satu-satunya media yang saya sangat senangi dan saya banggakan. Saat muda saya dulu, saya kalau beli Tempo ya harus berusaha karena Tempo itu dengan tampilan yang sangat luar biasa dan informasinya yang sangat keren. Dan membuat kita ini rasa-rasanya ikut terbranding juga dengan Tempo rasa-rasanya. Terima kasih banyak Pak Bup ya. Baik, nah Pak, tapi kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih soal Jember begitu ya, saya akan terlebih dahulu membacakan profil singkat Bapak kali ini. Di mana pemirsa, Bapak Hedi Siswanto ini adalah Bupati Jember yang menjabat sejak 26 Februari 2021, betul ya Pak ya? Lahir di Jember, Jawa Timur 6 Mei 1962, Pak Hendi pernah bekerja sebagai seorang konsultan perencana konstruksi, kontraktor, dan juga mengelola bisnis fashion, konstruksi juga, dan juga kuliner. Wah, banyak banget nih Pak, luar biasa. Kemudian beliau juga punya pengalaman di bidang birokrasi. Pak Hendi pernah bekerja sebagai seorang PNS di Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Beliau pernah dipercaya memegang beberapa posisi penting pada PT Kereta Api Indonesia, diantaranya sebagai Pimpro Pembangunan Lintas Utara Jawa, Pimpro Prasarana Kereta Api Sumatera Selatan, dan Kasatker Pengembangan Kereta Api Jawa Tengah. Kemudian pada 2016, beliau memutuskan untuk pensiun dari PNS dan pada 2021 maju dan terpilih sebagai Bupati Jember. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Hendi ini, pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember memiliki visi sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember. Dalam meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jember mengangkat 2 program, yakni Ruang UMKM Jember dan Ruang Budaya Jember. Nanti tolong diceritain ya Pak soal itu. Nah, ruang ini kita akan membincangkan bersama dengan Bapak Hendi ini lebih jauh begitu ya, kira-kira seperti apa pembangunan di Kabupaten Jember. Kita akan langsung saja ke Bapak yang kayaknya sudah nggak sabar juga untuk cerita kira-kira seperti apa. Ini saya dapat informasi kalau dulu ketika Bapak pertama kali dilantik begitu, itu kan lagi pandemi COVID-19 yang lagi tinggi-tingginya angkanya ya Pak ya. Delta saat itu. Lagi Delta ya, itu kita ingat banget memori kita bahwa lagi posisi yang cukup sulit pada saat itu, tapi Bapak punya strategi apa pada saat itu? Jadi memang dengan adanya COVID itu Mbak Jihan, itu memang konsep ekonomi bubar semua. Konsep kita mau bikin satu marketing yang bagus apapun dengan konsep begitu ada COVID juga nggak bisa jalan semua. Kenapa? Memang nggak boleh kemana-mana kan, kita teknologi digital masih belum familiar saat itu. Yang tentang ngomong dengan Fitcon nggak ada kan belum familiar kan gitu ya. Daring luring kan adanya saat COVID ya gitu ya. Handphone sudah punya lama tapi tidak dimaksimalkan. Dan saat itu kita harus beralih, mindset kita berubah. Dan tentunya ekonomi kacau ini, ekonomi kita berat. Dan siapapun, dan saya punya ada gambar sama pelaku usaha, saya pengusaha, saya sampai sekarang juga pengusaha. Keluarga kami keluarga pengusaha, yang jadi pegawai negeri pada saat itu cuma saya tok. Ini salah jalan atau nggak pernah gitu ya, atau pas nggak ada kerjaan gitu ya sudah. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan. Tapi sekarang kembali lagi kami memang orang pengusaha. Termasuk pengusaha kami pun juga jatuh, Mbak. Saat COVID kami jatuh. Sulit. Merasakan juga ya Pak ya? Sulit. Kami punya cabang banyak Pak. Kami punya di Jakarta, Surabaya, Bandung. Kami punya tempat-tempat usaha kami. Semarang, Jember. Itu semua jatuh pada saat COVID. Berat memang. Nah, tentunya dengan kondisi Delta pada saat itu, Mbak Jihan, yang harus kami lakukan saat itu. Ini adalah pikiran ini harus kembali ke kekuatan di apa yang ada di depan kita. Jangan sampai gajah di depan mata itu tidak nampak, semut di depan seberang lautan itu nampak. Ini kadang-kadang lupa kan, terlalu banyak ekspektasi, terlalu mimpinya kepanjangan. Gitu. Makanya pada saat COVID itu salah satu hikmah yang harus kita ambil bahwa kekuatan lokal menjadi satu, kearifan lokal menjadi satu kekuatan yang harus dimaknai dengan serius. Ya, dimaknai dengan serius. Jadi apa sekarang? Jember kami punya penduduk besar, 2,6 juta. Itu orang loh Mbak. Banyak ya Pak? 2,6 juta tuh orang manusia di Jember semua tuh.
Dan kami punya kekayaan alam. Gusti Allah tuh Tuhan ngasih kekayaan kami. Ada kami punya gunung, punya bukit, ratusan bukit. Kami punya sungai gede-gede di Jember. Saya punya pantai, punya laut, punya semua, Mbak. Saya punya tempat-tempat yang istimewa dan tidak ada satupun tempat yang tandus di tempat kami. Seluruh Kabupaten Jember yang letak geografis kami itu luasannya 3.200 km persegi, nggak ada tempat tandus. Kan keren, Mbak. Nah, ini bagian kami harus memanai ke sana, kembali ke masyarakat. Bahwa semua kebijakan harus berbasis masyarakat. Caranya yang harus saya lakukan sesuai dengan tagline tadi Mbak Jian sampaikan. Ada kolaborasi, sinergi, dan ada akselerasi. Ada tambahan, akselerasi harus cepat. Oh, Kenapa harus cepat? Nih kita di COVID nih cari duit susah kan, Mbak? betul. Orang butuh makan. Jangan ngerencana aja, kolaborasi saja tapi nggak jadi-jadi. Harus ada akselerasinya, harus kenceng. Kalau kita ini kolaborasi, sinergi kita tidak dampak apa-apa, dan mau cepat, batalin aja, ganti lain. Cari inovasi lain. Makanya perlu namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif penting. Nah, yang kita lakukan tahap pertama, kami harus bersatu dulu. Siapa bersatu? Bersatu di dalam program, dalam visi dan misi. Karena kalau begitu jadi bupati, ya sudah. Ya misinya dia kita jalanin bareng-bareng kan gitu. Ya. Bukan menjadi tanggung jawab bupati pribadi pada saat memenangkan menjadi bupati. Bukan begitu, ini rakyat setuju, ayo dikerjain bareng-bareng. Nah, kekuatan kemampuan lokal ini kami bawa dorong. Pertama harus kita tunjukkan bahwa kita harus sepakat dan profesional dalam bidang masing-masing, ditusinya antara legislatif dan eksekutif. DPRD dan Pemkab Jember ini harus sama-sama, harus bersama-sama. Dalam profesional, kita harus berkolaborasi dalam profesional. Kritik yang bagus, solusi yang bagus, yang membangun tapi cepat kasih cara. Jadi bukan gue yang bagus, yang paling bagus gue, nggak ada. Tapi bagaimana Anda memberikan sesuatu ini yang langsung berdampak langsung kepada masyarakat. Lupa ini kan nggak sustainable. Memang untuk pada saat COVID, untuk recovery, jangan memberikan perencanaan jangka panjang, jangka pendek dulu. Karena perut ini tidak bisa dijanjiin besok makan. Ya. Makanya hari ini 3 kali makan kita. Itu. Dan itu penduduk Jember saat kami nyalonkan dulu, Mbak, itu salah satunya yang kami akan tekan itu menjadi janji kami adalah menekan kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan untuk peluang pengangguran, membuka lapangan kerja. Bayangkan dengan janji seperti itu masuk di posisi COVID, Mbak. Nambahlah kami pada saat 2021 tentang kemiskinan naik dari tahun 2020, 2021 naik, ya tahun pengangguran naik, gitu. Saya nerima bekal nih tahun 2001 saat tanda tangan jadi bupati, bekalnya naik kemiskinannya, penganggurannya naik, dan di COVID gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Ya kami tekan mereka. Bagaimana kolaborasi dulu. Kami dengan eksekutif legislatif harus bersama-sama. Terus ditambah dengan masyarakat. Nah, itu gimana Pak cerita mengajak masyarakat? Tipe-tipe masyarakat di Kabupaten Jember tuh seperti apa sih? Seberapa mungkin ada tantangan-tantangan, tapi kemudian ada juga strategi dan juga keberhasilan yang akhirnya bisa mengajak masyarakat untuk yuk kita maju bareng-bareng, kita bangkit bareng-bareng. Itu begini, Mbak. Saya sebenarnya sederhana untuk bikin itu. Nggak terlalu sulit tuh. Ini kita kan diajarin piramida tuh, Mbak ya. Jadi masyarakat di Jember mungkin di beda tempat lain ya. Ini gede bawahnya. Jadi yang sukses tuh hanya sedikit di Jember di atas tuh. Apalagi waktu COVID kemarin. Bawahnya kegedean, Mbak. Artinya orang grassroots itu, Mbak Jihan. Grassroots itu posisinya itu dominan, sangat dominan sekali. Yang memang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan peluang-peluang kerja, membutuhkan apa yang mereka lakukan itu ada yang beli. Katakan UMKM. Dan kami cek di situ, ternyata betul. Di Jember itu ada 647.000 UMKM, Mbak Jihan. Itu terbesar di Jawa Timur. UMKM-nya itu 647.000. Dan alhamdulillah, tidak sampai 10% yang berhasil, lainnya nggak berhasil, Mbak. Sedih kan, Mbak? Dan ini adalah PR kami. UMKM itu saya bilang ke teman-teman, UMKM itu enak didiskusikan, tapi sulit eksekusinya. Kenapa di situ? Karena kita nggak mau menghargai apa hasil produk kita. Kita kalau menghargai itu bukan diucap saja, tapi dibeli. Nah, konsep kekayaan alam, kami punya kekayaan alam, kami punya SDM yang banyak ini yang kami gerakkan, Pak. Kami orang Jember harus cinta terhadap
apa yang menjadi produksi kita sendiri. Caranya, saya buat event, Mbak. Saya buat event sebanyak-banyaknya. Saya gerakkan, saya punya camat, saya punya 31 kecamatan, saya punya 248 desa dan kelurahan. Ini saya berikan satu instruksi, pakai Perbu Pak, peraturan bupati. Harus mengadakan event minimal 4 kali dalam 1 bulan. Wow. Dan itu wajib outdoor. Eventnya apa? Apa saja. Kearifan lokal diangkat. Tidak boleh ngambil dari luar, dari dalam dulu. Kami punya banyak seniman, kami punya teman-teman anak-anak muda-muda banyak. Bikin satu panggung-panggung, dibikin UMKM jualan di situ. Semakin banyak UMKM semakin bagus. Pemkab support itu. Gitu, Pak. Dari gerakan-gerakan itulah, Mbak, yang kami bisa tampil, bisa segera recovery. Kami kembali ke kerucut tadi, piramida tadi. Bawah harus kuat. Kalau bawah kuat, menopang kuat, aman atasnya. Tapi kalau bawah rapuh, jatuh nih. Posisi piramidnya semakin gak karu-karuan bentuknya. Bahkan bisa merontokkannya di atas. Maka kami memang masuk ke grassroots. Caranya kami juga menggerakkan semua masyarakat itu, termasuk institusi, termasuk perguruan tinggi, termasuk sekolah-sekolah. Setiap sekolah-sekolah kami punya ribuan sekolah, Mbak. Ribuan sekolah, Mbak Jihan. Kami punya 15 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jember. Mereka harus punya event. Saya kasih surat. Punya event. Event apa saja yang mendatangkan semua orang. Nah, itu esensinya pertama yang harus kita lakukan di Jember khususnya untuk melawan COVID tadi, untuk merecovery yang modal udah habis. Ya. Modal udah habis, Mbak. Tapi pemerintah juga memberikan KUR, kredit usaha rakyat tadi. Modal ada yang memberi, tapi yang beli kagak ada kan, nggak ada gunanya juga, Mbak. UMKM ini enak diomong, begitu hasil produknya nggak dibeli. Umurnya paling seminggu bangkrut ya. Perlu modal lagi. Kita nggak ngomong yang gede-gede ya, Pak ya, ngomong yang kecil-kecil yang banyak di Indonesia kayaknya banyaknya kecil-kecil. Gitu, termasuk contohnya di Jember aja, ratusan ribu UMKM saya ini harus saya lakukan penetrasinya seperti itu. Terus siapa pembelinya ini? Yang datang setiap event ini siapa? Nah kan saya punya penduduk banyak, jutaan penduduk saya. Saya perintahkan kepada Dinas Pendidikan kami, Pak. Saya punya anak sekolah di Jember ini, 340 ribu murid kami, dari TK, SD, SMP. 340 ribu. Perguruan tinggi kami punya 70 ribu mahasiswa. Kami perintahkan mereka harus turun. Nonton tuh di sana. Bawa duit 10 ribu, 5 ribu. 5 ribu, 25 ribu cukup. Dan itu harganya murah. 2 ribu sampai 25 ribu nonton. Transaksi itu sudah kami buktikan, Mbak Jihan, pada saat tahun 2022. Itu ada nonton bola 1 bulan. Kami buat acara di alun-alun Jember. Nonton bola dunia itu 1 bulan penuh. Pakai layar lebar. Orang nonton banyak, kami kasih UMKM. Kami dapat 7,5 miliar dalam waktu 1 bulan. Betul, Pak. Mbak Jihan bisa bayangkan transaksi 2 ribuan tadi. Iya. Average 12.500 lah. Transaksi jual beli makan selama 1 bulan. Itu kami dapat duit 7,5 miliar. Ramadan kemarin kami bikin acara pasar di alun-alun Jember selama 24 hari. Kami dapat 12,7 miliar. Kemarin nonton bola Indonesia sama Argentina. Kami buka. Kami dapat lisensi dari PSSI. Alun-alun Jember boleh nonton bareng. Dari Pak Erik. 2 hari kami bikin tanggal 18-19. Kami dapat 1,5 miliar. UMKM, Mbak. Nah, di situ itu UMKM-nya kan ada jual bakso, jual cilok gitu ya. Jual bakso kan daging, Mbak. Baksonya kan ada daging tuh. Ini kan belanjanya kan juga di pasar. Beli daging, beli rempah-rempah, kan dampaknya kan banyak. Muter ya, Pak? Berputar. Jadi gerakan kami di setiap kecamatan kami lakukan itu, Mbak. Itu yang menggerakkan UMKM kami. Sehingga kami dapat hadiah kemarin dari Presiden terbaik UMKM kami bisa menekan inflasi. Itu bisa kami dapat 10 miliar dari Bapak Presiden. Luar biasa, Pak. Di Ini Jember, berkat Pak. kreativitas, Ya. Pak. Dan juga ternyata masyarakat Jember juga sangat antusias ya untuk Ya. bekerja sama Ya. menggerakkan kembali ekonomi yang sudah pernah terpuruk Ya. lah di Ya. 2021. Sangat terpuruk sekali, Mbak Jihan. Gitu, Mbak Jihan. Baik. Nah, Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah soal bagaimana pemerintah Kabupaten Jember ini menetapkan prioritas intervensi kebijakan berekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin ada Ya. strategi-strategi lain, Pak? Ya, Selain itu. jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya tidak terlalu sulit, Mbak ya. Jember ini tempat pertanian, Mbak Jihan.
pertanian kami ini saat ini mereka kawan-kawan kami cuma petani saja. Industrinya nih masih belum ada, hanya petani. Maka petani kadang-kadang harganya bagus, dapat untung banyak. Harganya turun harganya petaninya rugi. Apalagi di Jember kami sudah mendapatkan award ya. Kami dapat award tentang ketahanan pangan. Jember ini salah satu ketahanan pangan yang untuk Jawa Timur, salah satunya Jember, Mbak. Tapi kami tidak punya pupuk, Mbak. Pupuk ini bermasalah. Pupuk ini sering kosong, sering kurang. Memang problem memang pupuk ini. Sehingga kami kalau memang ketahanan pangan ini pupuknya terlambat, nggak tahan lagi kami pangan. Nah, salah satu yang kami lakukan sekarang ini tahun 2003, kami membuat pabrik pupuk, Mbak Jian. Kami membuat pabrik pupuk, tapi pupuk organik. Nanti akan kami kolaborasi antara pupuk organik dan pupuk kimia. Kami kolaborasikan karena nanti organik ini untuk menaikkan unsur hara tanahnya bisa bagus karena organik ya. Kita kembalikan ke ekosistemnya. Nah, pupuk ini kami nanti akan kembalikan gratis kepada petani kami. Itu salah satu untuk meningkatkan perekonomian. Yang kedua, kalau kita punya pabrik pupuk, Mbak, karena 26% di penduduk Jember ini penghasilannya itu dari pertanian, 26%. Tinggi sekali, Pak. Kalau pertanian kami kolab, bubar sih. Berdampak sekali ya, Pak. Akan berdampaknya kenceng sekali, Mbak Jihan. Di samping sekolah-sekolah kami yang cukup banyak ya, perguruan tinggi kami yang cukup banyak, itu yang juga mendapatkan devisa juga kami di situ. Mendapatkan devisa juga itu dari sekolah-sekolah ya. Itu ada stimulan lah dari sekolahan itu. Tapi intinya di pertanian, Mbak Jihan. Dan dari pertanian itu produk-produk yang industri yang kami memang masih belum banyak. Maka dengan adanya pupuk ini kami akan membuat daerah-daerah industri untuk mengelola hasil pertanian. Jadi sehingga orang yang datang ke Jember itu tidak beli beras langsung atau beli jagung langsung, edamame, tapi sudah beli barang-barang olahan. Olahan-olahan. Jadi itu akan ada added value di situnya, Pak. Ini sedang kami lakukan hal seperti itu. Yang ketiga juga kami sedang ingin mempersiapkan untuk membangun pelabuhan, Pak. Pelabuhan di Kabupaten Jember. Karena ini untuk membuat menjadi daya saing next ke depan jangka panjang yang bagus, itu harus ada pelabuhan. Karena itu untuk menekan ongkos produksi, ongkos distribusi, Pak. Ongkos distribusi itu Jember kan tidak ada jalan tol. Tidak ada jalan tol, maka pelabuhan inilah jawabannya untuk kami bisa kirim antar pulau. Karena memang di berasnya Jember tuh disuka sama saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Oh. Iya. Karena Jadi apa alasannya, Pak? Katanya? enak, Mbak. Enak sekali. Di berasnya Jember nih, jangan salah, Mbak Jihan. Orang Jember tuh nggak makan beras Jember, Mbak. Hasil produk Jember udah keburu dijual di luar, soalnya lebih mahal. Saking banyak jadi untung, favorit di berbagai daerah lain. Betul. Ya, Pak, Jadi ya, Jember ambil beras di kota-kota yang lain, yang harganya lebih murah gitu ya. Gitu seperti itu, Mbak Jihan. Baik. Nah, Pak, tapi kita akan coba kembali ke soal tadi yang ruang UMKM tadi sudah banyak diceritakan sih sebetulnya. Ruang UMKM Jember. Nah, itu selain tadi fungsinya adalah untuk menjadi obat lah saat sakit COVID melanda itu begitu. Kira-kira boleh cerita lagi soal bentuknya seperti apa, tujuannya nanti mungkin jangka yang lebih panjang seperti apa? Ini PR kita sama-sama. Kalau kita ngomong ruang UMKM, Mbak, kita ini khususnya di Jember nggak kurang sayang. Pedulinya cuma pada saat ngomong-ngomongan aja. Kayak gini-gini mungkin ngomong-ngomong pada seminar gitu ya. Peduli UMKM. Tapi belinya ini nggak mau beli. Masih angkutan-angkutan ya, Pak? Ya, kita harus mau beli hasil produk kita sendiri, Mbak Jihan. Jadi kita kolaborasi dengan masyarakat tadi, menghargai apa yang dibuat oleh saudaranya sendiri di wilayah itu. Kalau itu terjadi transaksi cepat, maka yang ada adalah kualitas efisiensi. Kualitasnya akan semakin bagus, biaya produksinya semakin menurun. Kalau biasa kualitas semakin bagus, biaya produksinya menurun, Mbak Jihan, maka kabupaten lain-lain, daerah lain akan melihat itu. Kok lebih murah, lebih bagus, maka akan datang. Seperti itu. Maka yang namanya berbasis masyarakat tadi, artinya masyarakat mau care, mau peduli, bukan peduli saja, mau beli. Kalau kita bikin contoh, kami di satu kreatif di satu kampung, mempunyai kegiatan tasakuran gitu ya. Saya mau menghitankan anak, belilah di UMKM. Beli buat tumpengnya, ini snacknya di UMKM di kelompok. Kami punya grup UMKM, Mbak. Saya punya grup UMKM dan saling membeli di situ. Ini mau keselamatan ini, mau syukuran ini beli. Nah,
Itu kalau bergulir, speednya tinggi, itu kekuatan dahsyat Mbak. Melebihi dari investasi Mbak Jian. Karena grassroots kita ini jutaan orang. Kecuali cuma yang beli cuma 1-2 orang, ini jutaan orang. Gitu Mbak Jian. Nah ini yang namanya ruang UMKM yang saya maksudkan, itu adalah kerja bareng kita. Bagaimana kita, posisi pemerintah di posisi itu adalah stimulan Mbak. Kami memberikan satu pelatihan-pelatihan, membantu peralatan, equipment kepada UMKM kita. Membantu untuk memfasilitasi cari pinjaman ke KUR, ke perbankannya, itu kami membantu itu di situ. Masuk mendorong event Iya, tadi ya? Iya, event itu pasti. Kalau event itu pasti, itu kami di Jember banyak event Mbak. Dan kami undang Mbak Jihan ini, bulan ini tanggal 21, 22, 23 ini ada JKCI, Jember Kota Cerutu Indonesia. Itu ada 21 duta besar datang di Jember. Harus datang nggak ya saya Pak? Harus datang Mbak Jihan. Nanti Agustus ada 4, 5, 6 Agustus ada GFC, Jember Fashion Carnival. Wah itu yang selalu ditunggu. Terus September Mbak, September nanti sekalian. September nanti ada musik ini apa? Drum band Asian Music Games. Asian Music Games Asia, Asian Music Games ada 21 negara datang di Jember. Main drum band ada 3.000 pesertanya dari luar datang ke Jember. Terus menerus ada event ya Pak? Itu selama 1 minggu. Gitu Pak. Luar biasa. Ini ya teman-teman atau pemirsa yang pengen banget dan penasaran sama Jember, ada banyak sekali event di sana. Silakan datang ya Pak. Hampir setiap bulan ada ya Pak? Hampir setiap bulan Mbak. Agustus, September ada, dan selanjutnya ada lagi gitu. Pak itu tadi soal yang strategi untuk mengembangkan UMKM. Kalau yang ruang budaya Jember, itu ceritanya apa sih Pak? Itu tujuannya juga untuk apa? Jadi dan sejauh ini keberhasilannya bagaimana? Budaya itu menjadi penting Mbak. Budaya itu menjadi penting untuk kita-kita. Karena kita sekarang ini kecepatan digitalisasi. Kecepatan digitalisasi ini harus diiring sejalan. Kita harus segera mensosialisasikan budaya. Cinta terhadap budaya ini penting. Karena kalau tidak cinta terhadap budaya, bahaya nih. Negeri kita ini, negeri ini ada karena perbedaan. Negeri ini ada karena perbedaan. Bukan hanya salah satu saja. Karena beda kita ada Indonesia namanya. Gitu ya. Itu harus kita sepakati. Tapi untuk sepakati bukan hanya sepakat saja, balik lagi dengan kata-kata saja. Tidak bisa. Kita anak-anak generasi Z ini, ya, anak-anak milenial ini, Gen Z ini harus ada realita-realita yang mengatakan itu. Maka budaya menjadi penting. Karena budaya ini kalau kita kemasannya budaya, Mbak Jihan, itu sebenarnya bagaimana anak yang saat ini nih menghormati yang terdahulu. Kan gitu. Budaya kan yang terdahulu, gitu ya. Itu menghormati yang terdahulu. Sebenarnya esensinya anak sekarang ini menghormati budaya. Tidak ada beda jauh dia beli anak-anak sekarang ini, Gen Z tadi, menghormati orang tua. Jadi hati-hati, makanya kami sangat serius untuk bagaimana untuk mendeklarasikan budaya ini. Jember tahun ini, saya akan mendeklarasikan Hari Budaya Kabupaten Jember. Bukan Pekan Budaya, Hari Budaya Kabupaten Jember. Ini sedang dikemas dengan para budayawan. Silakan tunjuk tanggal berapa Hari Budaya Kabupaten Jember. Tujuannya untuk flashback kembali, ada Jember ini seperti apa dulu. Indonesia negeri kita, ada merah putih. Ini ada apa merah putih? Ini salah satu mempertahankan NKRI loh Mbak. Nah salah satunya juga kami punya program, ini sedang susun, kami bikin surat SK Bupatinya. Kami buat PKJ Mbak. Pakaian khas Jember. Wow, apa itu Pak? Bukan pakaian budaya, tapi pakaian khas Jember. Kami akan bikinkan kompetisi se-Indonesia. Kami akan perancang-perancang, saya undang semua untuk membuat pakaian khas Jember. Jadi pakaian khas itu dipakai kapan? Kapan saja. Ya untuk pakaian untuk tidur seperti apa, untuk main seperti apa, untuk resepsi itu apa, untuk ke kampus, untuk kita mau datang ke kegiatan-kegiatan keagamaan seperti apa, mau sholat, mau apa. Itu kan mau kami bikin semua, desainnya khas Jember. Nah tujuannya apa ini? Mengingat bahwa ini adalah kekhasan Jember. Jangan lupa dengan Jembernya. Gitu. Dan ini, kalau ini kita buat, maka nanti akan yang namanya tekstil, produk, desain, macam-macam, itu akan ikut serta di dalam ekonomi lagi. Ekonomi kreatif lagi di dalamnya. Ekonomi. Begitu Mbak. Luar biasa. Ini saya kalau boleh menggambarkan Pak Bud ini udahlah kreatif tapi juga cinta akan tanah air khususnya di Jember. Itu wajib. Wajib ya Pak. Yang itu yang coba untuk dikenalkan kepada generasi-generasi muda, ditanamkan. Betul Mbak. Jadi Mbak, kalau saya sekarang posisi saya Mbak, posisi Mbak Jian,
Udah selesai lah ini sudah posisinya. Tapi siapa yang menggaranti anak cucu Mbak Jihan? Siapa yang menggaranti anak cucu saya? Bahwa nanti ini bakal kayak begini, bakal lebih bagus lagi. Siapa kalau nggak kita? Gitu. Kalau terus apa yang harus kita lakukan? Budaya tadi. Kita ikat bahwa ada pendahulu Anda. Bagaimana caranya? Harus menghormati. Harus menghormati cinta terhadap yang kemarin itu. Untuk cinta ke depan. Gitu. Jangan melihat memandang ke depan nanti. Kalau hanya memandang ke depan saja, lupa ke belakang. Ini kita mengkhawatirkan negeri kita ini. Justru. Makanya yang namanya cinta terhadap tanah air, cinta budaya itu wajib hukumnya. Bukan cinta budaya nonton wayang gitu. Bukan itu Tidak saja. sesederhana itu. Bukan ya? sesederhana itu. Itu bagian untuk bagian seni pada saat itu saja gitu. Tapi intinya bahwa kalau tidak ada budaya itu, tidak ada kita sekarang. Kalau tidak ada Bapak Presiden kita, Pak Formator kita, negeri ini nggak begini. Gitu. Ada merah putih, ada kita sekarang. Kita bisa ngobrol enak sekarang karena ada aman. Ada pendahulu dulu yang ngamankan ini. Negeri ini. Karena bersatu kita. Kan gitu Mbak. Betul Pak, saya sepakat sekali. Wah, saya bahagia banget lah hari ini bisa ngobrol sama Pak Bupati. Luar biasa Pak. Tapi saat ini diskusi kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum saya itu, saya akan persilakan Bapak untuk menyampaikan pernyataan penutup atau mungkin pesan-pesan terhadap warga di Jember ya. seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk warga Jember semuanya. Saya terima kasih pada Tempo yang sudah dikasih kegiatan acara pagi hari ini di teras negeri. Dan tentunya untuk warga Jember, apa yang sudah saya sampaikan tadi, ayo kita sama-sama, kita harus wajib berkolaborasi, wajib bersinergi, dan harus ada speednya, akselerasi di situ. Tapi syaratnya satu, kita harus rukun, kita harus bersama-sama, kita saling mengingatkan, saling mengkoreksi, dan memberikan satu solusi. Dan insya Allah kalau kita bersama-sama, tetap untuk negeri, dan insya Allah untuk mencapai makmur dan sejahtera itu tidak terlalu sulit untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Hendy Siswanto ya, Bupati Jember, atas kehadirannya, atas pesan-pesannya, juga menyemangati kita semua, luar biasa. Doa-doa baik untuk Bapak dan juga warga di Jember. Terima kasih Mbak Jihan. Baik, pemirsa, Teras Negeri akan segera kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata, saya Dejen beserta kalian petugas pamit undur diri, kita akan jumpa di Teras Negeri lainnya. Bye.